Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Angelia, saya di kelas 64 7AH07. Di sini saya akan membacakan rangkuman tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Pengertian kas. Kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang paling liquid yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Kas meliputi uang tunai, kertas atau logam baik yang ada di tangan perusahaan atau ada di bank, cek, demand deposit, money order, atau kas bond dan lain-lain. Aliran kas. Aliran kas dalam perusahaan, aliran kas masuk, dan aliran kas keluar. Aliran kas yang kontinu dan tidak kontinu atau intermittent. Aliran kas masuk kontinu misalnya hasil penjualan produk secara tunai dan penerimaan piutang. Aliran kas keluar kontinu misalnya kas untuk pembelian bahan mentah, gaji karyawan. Aliran kas keluar intermittent misalnya pengeluaran untuk pembayaran dividen, bunga, dan pembayaran angsuran hutang, pembelian kembali saham, dan pembelian aktiva tetap. Perencanaan kas. Aspek utama perencanaan kas adalah penyusun anggaran kas. Manajer harus menyiapkan daftar kegiatan untuk menimbulkan kas dan kegiatan menggunakan kas atau pengoperasikan dan penginvestasian. Sumber kas. Yang pertama adalah hasil penjualan tunai atau penerimaan piutang, yang kedua penjualan aktiva tetap, yang ketiga penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik, yang keempat pengeluaran tanda bukti atau wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain-lain, yang kelima penerimaan di luar usaha perusahaan, eks bunga, dan yang keenam adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Yang pertama, penimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Dan yang kedua, penyimpanan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank-bank. Dan yang keempat, pengganggaran kas. Safety level of cash balance. Yang pertama adalah saldo kas minimum yang perlu dimiliki oleh perusahaan untuk melindungi perusahaan dari resiko kesalahan-kesalahan saldo kas. Yang kedua, safety level of cash balance baiknya ditetapkan untuk periode normal dan periode puncak. Dan yang ketiga, periode puncak adalah periode di mana kebutuhan akan kas memuncak. Rumusnya, safety level of cash balance, jumlah hari yang diinginkan X rata-rata harian pengeluaran kas. Menentukan saldo kas optimal atau model Baumol, total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari dua item. Yang pertama biaya simpan dan yang kedua biaya transaksi. Model persediaan untuk kas atau model Baumol, misalkan kebutuhan kas perusahaan selama 1 bulan 20 juta, perusahaan memperoleh kas dengan surat berharga. Model random aliran kas atau model Miller-Orr, perusahaan perlu menetapkan batas atas H dan batas bawah Z saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu kas agar saldo kas kembali ke jumlah diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.